Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bunda Titin. Apa kabar semua pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, teman-teman, di pagi yang cerah ini Bunda punya sebuah cerita untuk teman-teman semua. Siapa yang siap mendengar cerita Bunda? Oke, Bunda akan mulai bercerita ya. Siap-siap teman-teman duduk yang manis. Nah, cerita ini adalah cerita tentang seorang pemuda yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini hidup hanya berdua dengan ibunya. Mereka hidup dalam keadaan yang kekurangan, serba kekurangan. Mereka tinggal di sebuah gubuk tua yang atapnya terbuat dari susunan pelepah kurma. Suatu hari Uwais melihat ada atapnya yang bergeser, pelepah kurma itu bergeser. Jadi kalau hujan dia akan mengakibatkan bocor, air hujan akan masuk ke dalam rumah. Kemudian Uwais berinisiatif, Uwais akan memperbaiki atap itu. Nah, Uwais pun bersiap, dia naik ke atas atap dan mulai merapikan susunan pelepah kurma itu agar rapi kembali. Nah, ketika Uwais memperbaiki atap itu, dia melihat ke bawah. Hah, ada ibuku yang sudah tua duduk di bawahnya. Uwais pun terdiam. Dia tidak berani bergerak, dia tidak melanjutkan pekerjaannya, dia hanya diam saja. Kemudian ada orang yang melihat dia, tetangganya melihat, "Hai Uwais, apa yang kamu kerjakan di sana? Kenapa kamu diam saja, Uwais?" Uwais diam, tidak menjawab, dia hanya terdiam. Kemudian Uwais melihat ke bawah, ibunya sudah berpindah tempat, ibunya sudah tidak berada tepat di bawahnya Uwais. Kemudian Uwais baru melanjutkan pekerjaannya lagi, merapikan atap, menyusun supaya rapi lagi, supaya ketika hujan tidak akan bocor. Setelah selesai, Uwais kemudian turun. Nah, orang-orang yang tadi melihat Uwais bertanya, "Uwais, kenapa kamu diam saja tadi lama di atap, sementara ibumu ada di bawah, di dalam gubuk? Kenapa?" Kemudian Uwais menjawab, "Aku takut kalau aku bergerak nanti ada debu dan kotoran yang jatuh mengenai ibuku." Wah, bayangkan teman-teman, Uwais begitu sayang kepada ibunya, begitu memuliakan ibunya, takut tidak ingin ada debu-debu yang jatuh mengenai ibunya ketika dia memperbaiki atap. Itulah salah satu contoh dari Uwais yang patut kita tiru ya. Kalau teman-teman semua meskipun nggak naik-naik ke atap memperbaiki genteng yang bocor, tapi kalau ada ibu yang sedang duduk dan teman-teman akan lewat, terpaksa harus melewati ibu, jangan lupa bilang permisi sambil ketika lewat di depan ibu bungkukkan badannya ya. "Permisi ibu," lewat. Bukannya langsung lewat begitu saja, lari tanpa menoleh, tanpa melihat ke ibu. Itu tidak sopan ya teman-teman. Seperti Uwais yang memuliakan ibunya, teman-teman juga anak solih solihah yang juga memuliakan, menghormati dan sayang kepada ibunya. Ingat ya, kalau jalan melewati ibu, ucap permisi, bungkukkan badannya. Kemudian ketika meminta sesuatu kepada ibu, ucapkan tolong, bicara dengan lembut. Jangan lupa bilang terima kasih kepada ibu ya. Nah, nanti juga teman-teman jangan lupa minta maaf kalau kepada ibunya. Kalau selama ini mungkin teman-teman lupa, pernah berbicara kasar, pernah membentak kepada ibu, jangan lupa untuk minta maaf ya. Peluk, cium ibunya, selalu doakan setiap selesai sholat. Oke, anak soleh dan solihah Bunda, ingat selalu pesan-pesan dari Bunda agar teman-teman juga semakin disayang Allah. Sampai ketemu di cerita selanjutnya ya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.